Dewa Perang Ye Shikai. Bab 27. Han Ruoyao sebenarnya adalah putri kepala Departemen Kepolisian Yanjing. Yanjing adalah ibu kota Tiongkok, dan kepala polisinya adalah orang yang berkuasa, jelas seorang petinggi. Dan gadis kecil berambut merah anggur di depannya sebenarnya adalah putri kepala polisi. Ye Shikai sangat terkejut bahwa putri seorang kepala polisi sebenarnya adalah seorang gadis kecil. Bagaimana ayahnya mengajarinya? Xiao Han, kamu baik-baik saja. Petugas polisi melihat Han Ruoyao di depan orang banyak dan bergegas maju untuk menyambutnya. Ini adalah putri kepala polisi. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia mengetahuinya. Putri ini adalah bayi kesayangannya. Dia memegangnya di tangannya sejak dia masih kecil karena takut menjatuhkannya, dan memegangnya di mulutnya karena takut meleleh. Tetapi Han Ruoyao, iblis kecil ini, cukup pemberontak dan selalu membuatnya kesakitan. Baru saja, dia benar-benar meneleponnya dan mengatakan bahwa gangster memukulinya di sekolah. Ini terlalu berlebihan, jadi dia langsung memanggil tim polisi khusus untuk datang. Untungnya, kantor polisi khusus sangat dekat dengan Universitas Yanjing, jadi dia tiba tidak lama kemudian. Paman Lin, saya baik-baik saja, tolong tangkap mereka dengan cepat. Han Ruoyao berkata dengan dingin, dan akhirnya melirik 5 yang tergeletak di tanah dengan penuh penghinaan. Petik 2. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Lindong menghela napas panjang lega, menoleh perlahan, dan berteriak ganas, tangkap semua pelanggar hukum ini. Begitu dia memberi perintah, lebih dari selusin polisi khusus menjepit para gangster itu ke tanah. Pemimpin geng itu sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia menatap 5 di sampingnya dengan wajah marah. Kalau bukan karena bajingan ini, bagaimana dia bisa datang ke sini? 5 tertegun di tempat, wajahnya pucat pasi. Dia selalu mengira bahwa Han Ruoyao hanyalah seorang saudari gangster, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah putri kepala polisi. Ketika mendengar identitas Han Ruoyao, 5 benar-benar pingsan. Meskipun dia seorang anak pesolek, dari segi latar belakang dan kekuatan, keluarganya hanyalah keluarga kelas 2. Kalau dia menyinggung Dewa Agung ini, dia akan mendapat masalah kalau dia tidak mati. Han Ruoyao berlari ke arah Ye Shikai dengan gembira dan memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Paman, lihat bajingan itu, dia membuatku takut setengah mati. Dia berpura-pura sedih, matanya yang besar dan berkaca-kaca tampak menyedihkan. Ye Shikai mengerutkan kening dan berkata, kamu masih merasa kasihan, tapi lihatlah para gangster kecil itu di tanah, lengan mereka dipelintir oleh polisi khusus, dan mereka menangis kesakitan. Lindong terkejut. Kapan Han Ruoyao menjadi begitu dekat dengan seorang pria? Mungkinkah pria ini pacarnya? Dia belum pernah mendengar tentangnya. Meskipun dia tidak tahu siapa Ye Shikai, dia pasti seseorang yang dekat dengan Han Ruoyao. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia berjalan ke arah Ye Shikai sambil tersenyum dan bertanya, Xiao Han, siapa ini? Ini pacarku, Ye Shikai. Saya Tuan Ye. Halo, saya Lindong, Kapten Biro Kepolisian Khusus Yanjing. Terima kasih atas keberanian Anda hari ini. Untungnya, dia tidak menyinggung perasaannya. Dia memang teman tidurnya. Kalau saja dia berteman baik dengannya, dia pasti akan dipromosikan. Halo, petugas Lin. Para penjahat ini berkelahi secara terbuka dalam kelompok di kampus. Anda bisa menanganinya sendiri. Ye Shikai tidak ingin terlalu terlibat dengan Lindong. Orang-orang pejabat seperti Lindong hanya ingin menyenangkannya dan membantunya dalam karirnya. Ini pekerjaanku. Dasar bajingan, beraninya kau melakukan ini di Universitas Yanjing. Berani sekali. Lindong melambaikan tangannya, dan beberapa petugas polisi khusus di bawah komandonya segera mengawal para gangster tersebut ke dalam mobil. Adapun 5, dia tetap mati rasa dari awal hingga akhir, menyaksikan mobil polisi perlahan melaju menjauh di kejauhan, dan para mahasiswa yang menonton perlahan bubar. Lindong pun berbalik dan berkata, Xiao Han, aku kembali dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya, aku akan segera ke sana. Dia memandang Ye Shikai di samping dan tersenyum, Tuan Ye, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Setelah Lindong pergi, Su Ziqing juga berlari mendekat dan berkata dengan kagum, kakak ipar, kamu sangat tampan tadi. Matanya penuh dengan bintang. Dia hampir dianiaya tadi, dan Ye Shikai turun dari langit dan mematahkan tangan 5 dalam sekejap. Dia sangat mendominasi. Sejak zaman dahulu, para pahlawan tidak mampu menolak wanita cantik, namun wanita cantik juga menyukai para pahlawan. Saat Ye Shikai bergerak tadi,
hatinya berdebar bak rusa yang berlarian ke sana kemari, bahkan sempat terlintas dalam benaknya, alangkah baiknya kalau dia bukan kakak iparnya. Su Ziking, aku menyelamatkanmu. Han Ruoyao memiliki senyum nakal di wajahnya. Mereka berdua adalah musuh sejak kecil. Hari ini mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membuat Su Ziking menyerah. Meskipun Ye Shike juga dapat dengan mudah menghadapi para gangster itu, harus dikatakan bahwa Han Ruoyao membantu Su Ziking. Jika Ye Shike tidak ada di sini hari ini, Su Ziking mungkin benar-benar telah diculik oleh orang-orang itu. Wajah Su Ziking memerah. Dia tidak ingin menyerah, tetapi dia tidak punya alasan untuk menolak. Akhirnya, dia berkata, Han Ruoyao, terima kasih. Sebenarnya aku tidak mau berbaikan denganmu. Aku tidak tahan dengan para berandalan itu, dan mereka malah memarahiku. Han Ruoyao sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Su Ziking mengucapkan terima kasih padanya. Meskipun dia masih keras kepala, nada suaranya telah sepenuhnya mengungkap dirinya sendiri. Ye Shike merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi keduanya untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Jika keduanya bisa berdamai, dia akan bahagia dari lubuk hatinya. Dia berkata, kalian berdua sudah bertengkar begitu lama, apakah kalian tidak lelah? Han Ruoyao merenung sejenak sebelum berkata perlahan, Su Ziking, kita bisa berteman di masa depan, tapi aku tidak akan menyerah. Bahkan jika dia adalah saudara iparmu, aku berhak memperjuangkannya karena aku sangat menyukainya. Ye Shike bingung. Apakah ini pengakuan penuh gairah dari gadis kecil ini? Pada saat yang sama, dia merasa gelisah. Apa yang harus dia lakukan jika Su Qingyu tahu tentang ini? Mereka bertiga perlahan meninggalkan universitas. Tidak peduli apapun, mereka berdua tetap menjadi teman dekat. Dalam perjalanan kembali ke bar, mereka berdua membicarakan segalanya. Di dalam hati mereka, mereka adalah musuh, tetapi di saat yang sama, mereka juga orang kepercayaan. Setelah tiba di bar, Han Ruoyao mengendarai Bentley Flying Spur miliknya pulang, sementara Su Ziking dan Ye Shike juga kembali ke Lisi Garden. Ketika mereka membuka pintu, seluruh ruang tamu gelap gulita. Ye Shike sangat bingung. Biasanya pada saat ini, Su Qingyu sudah lama pulang, jadi mengapa dia tidak kembali hari ini? Halo, Qingyu, kamu di mana? Kenapa kamu belum pulang? Ye Shike buru-buru menelepon Su Qingyu dan bertanya. Saya sedang bekerja lembur di perusahaan. Suara Su Qingyu lemah dan terdengar sangat lelah. Dia menutup telepon tanpa menunggu Ye Shike menjawab. Di kantor Presiden Tianya Group, Su Qingyu duduk lemah di kursi, mejanya dipenuhi berbagai dokumen. Baru-baru ini, beberapa mitra telah melanggar kontrak, yang telah mengikat semua modal kerja perusahaan. Jika ini terus berlanjut, perusahaan akan kacau balau. Bab 28. Baru-baru ini, beberapa mitra Tianya Group secara kolektif melanggar kontrak mereka, mengunci sebagian besar modal kerja perusahaan. Jika keadaan terus memburuk seperti ini, harga saham perusahaan akan segera anjlok, bahkan perusahaan bisa bangkrut. Su Qingyu sangat sibuk dengan masalah ini akhir-akhir ini. Grup Tianya adalah kerja keras Su Pengzan, dan dia sama sekali tidak bisa membiarkan grupnya hancur. Dia pergi untuk bernegosiasi dengan mitra-mitra itu secara langsung, tetapi ditolak oleh mereka semua. Sikapnya sangat tegas. Su Qingyu curiga ada seseorang yang memerintahkan mereka untuk merusak kelompok itu secara serius. Sekarang dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan dana bagi operasi dasar perusahaan. Jika tidak, meskipun Tianya Group adalah perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar, perusahaan itu akan berada dalam kesulitan. Ye Shike bisa mendengar sesuatu yang salah dalam nada bicara Su Qingyu. Dia sedikit khawatir, merasa bahwa Su Qingyu nampaknya telah mengalami kemunduran. Setelah berjuang sekian lama, dia masih khawatir. Su Ziking mengatakan sesuatu dan meninggalkan villa, melaju menuju Tianya Group. Sesampainya di lantai atas Tianya Group, Ye Shike langsung membuka pintu kantor presiden. Su Qingyu juga terkejut. Ketika dia melihat orang yang masuk adalah Ye Shike, dia merasa sedikit bingung, tetapi juga sedikit tersentuh hatinya. Qingyu, aku akan membelikanmu camilan tengah malam. Makanlah selagi hangat. Ye Shike membuka termos di tangannya dan menyerahkan semangkuk mie di dalamnya kepada Su Qingyu. Aku tidak lapar, kamu makan sendiri saja. Su Qingyu berkata dengan dingin. Dia begitu cemas sekarang, sehingga dia tidak berminat untuk makan. Manusia itu ibarat besi dan makanan itu ibarat baja. Sesibuk apapun pekerjaanmu, kamu tetap harus makan, kan? Ye Shike menasihati dengan sungguh-sungguh. Ye Shike, apakah kamu sudah cukup bicara?
Su Qingyu langsung berteriak. Dia kesal sekarang, dan kata-kata Ye Shike membuatnya gila. Ye Shike tertegun, dan mie di tangannya hampir jatuh di atas meja. Lambat laun dia merasakan jantungnya sakit dan wajahnya makin muram. Dia berkata dengan ringan, "Qingyu, apakah kamu dalam masalah?" Meskipun Ye Shike patah hati, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa Su Qingyu pasti menghadapi masalah. Su Qingyu merasa sedikit menyesal karena seharusnya dia tidak kehilangan kesabaran terhadap Ye Shike, tetapi ketika dia memikirkan kejadian di perusahaan, dia menjadi kesal. Akhirnya, dia mendesah tak berdaya, memejamkan mata, dan berkata perlahan, "Perusahaan sedang dalam masalah besar dan sangat membutuhkan dana. Baiklah, lupakan saja, tidak ada gunanya untuk memberitahumu, ayo pulang." Sepanjang jalan, Ye Shike duduk di kursi penumpang, menatap Su Qingyu dengan wajah serius. Sebenarnya dia tidak peduli kalau Su Qingyu marah padanya tadi, karena dia tahu pasti ada alasan di balik semua ini. Di mata Su Qingyu, dia hanyalah seorang anak laki-laki yang cantik. Yang dicari Su Qingyu adalah pria yang berbakat hebat, bukan pecundang. Keesokan paginya, Ye Shike datang ke perusahaan. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat sosok rupawan berjalan ke arahnya. Ternyata Wan Na, seorang ketua tim humas. Apa yang dilakukan peri menawan ini di sini? "Kakak Ye, kenapa kamu tidak menghubungiku? Aku tidak masuk kerja kemarin. Apa kamu lupa padaku?" Ucap Wan Na dengan nada genit. Melihat wajah malu Ye Shike, Wan Na tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sutradara punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Cepat pergi." Anlan sebenarnya datang untuk mencarinya. Mungkinkah karena apa yang terjadi di Hotel Peninsula terakhir kali? Ye Shike merasa sedikit bersalah dan berbalik dan berjalan menuju kantor menteri. "Kakak Lan, ada sesuatu yang ingin kau bicarakan padaku." Ye Shike mengetuk pintu 2 kali dengan lembut dan bertanya saat dia masuk. "Shike, perusahaan sedang dalam krisis besar." Anlan bertanya langsung ke intinya dengan wajah serius. Ye Shike tahu bahwa Anlan tidak suka bercanda, apalagi bercanda tentang urusan perusahaan. Memikirkan apa yang terjadi pada Su Qingyu tadi malam, mungkinkah perusahaan benar-benar dalam masalah besar? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius dan bertanya dengan cemberut, "Kakak Lan, apa yang terjadi? Mengapa perusahaan dalam krisis?" Anlan memberitahu Ye Shike tentang masalah ini secara rinci. Masalah ini merupakan rahasia perusahaan dan hanya beberapa eksekutif senior yang mengetahuinya. Adapun alasannya tentu saja karena mereka takut akan ketidakstabilan moral para karyawan. Jika semua karyawan tahu tentang hal itu, perusahaan pasti sudah kacau sejak lama. Namun, Anlan selalu memiliki rasa ketergantungan dan keamanan yang tidak dapat dijelaskan pada Ye Shike. Dia merasa selama dia ada di sana, segalanya bisa diselesaikan, jadi dia memberitahu Ye Shike tentang masalah ini. Setelah mendengarkan, Ye Shike tampak serius, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa masalah ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, dengan sengaja menargetkan grup tianya, jika tidak, mustahil semua mitra secara kolektif melanggar kontrak. "Kakak Lan, aku hanya seorang karyawan biasa. Kenapa kau mengatakan ini padaku?" Ye Shike tiba-tiba berpikir dengan bingung. Identitasnya saat ini hanyalah seorang pekerja kerah putih. Mengapa Anlan menceritakan hal ini padanya? "Sebenarnya, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." Anlan sedikit malu mengatakannya, dan wajahnya memerah. "Apa itu?" Anlan menyerahkan IOU kepada Ye Shike, grup Xincheng, berhutang 10 juta. Ye Shike bergumam. Itu sebenarnya adalah surat utang. Dia akhirnya mengerti mengapa Anlan mencarinya. Ternyata dia ingin dia menagih utangnya. Ye Shike telah mengetahui tentang Xincheng Group ketika dia mengetahui pekerjaannya di Departemen Hubungan Masyarakat. Itu adalah kelompok gangster terkenal dengan latar belakang dunia bawah. Orang-orang yang datang ke perusahaan mereka untuk menagih uang pada dasarnya dipukuli dan dibiarkan tergeletak. Karena krisis ini, Presiden Su harus menagih sejumlah dana sekarang. Saya tahu sulit untuk menagih utang New Town Group. Tidak apa-apa jika Anda menolak. Anlan berkata dengan sedikit gelisah. Menagih hutang pada awalnya merupakan tanggung jawab Departemen Hubungan Masyarakat, tetapi dia adalah satu-satunya orang di departemen itu, dan dia tidak bisa membiarkan seorang wanita pergi ke tempat para penjahat, karena hal itu sama saja seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Jika perusahaan tidak sedang sangat membutuhkan dana, Anlan tidak akan mau melakukannya. Ye Shike tersenyum tenang,
menganggap itu bukan masalah besar. Kalau kejadiannya di luar negeri, siapa yang berani berutang pada istana dunia bawah? Itu sama saja dengan mengundang kematian. Jangan khawatir, Suster Lan. Ini adalah tanggung jawab pekerjaanku. Tunggu saja kabar baikku. Melihat punggung Yesike yang semakin menjauh, Anlan merasakan perasaan aman yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia yakin Yesike bisa melakukannya. Di lantai pertama Newtown Group, Yesike berdiri di meja depan dan berkata kepada resepsionis, "Panggil manajermu, aku di sini untuk menagih hutang." "Baiklah, kantor manajer ada di yang kedua dari kanan di lantai 13, kata gadis di meja resepsionis, sambil berpikir, satu lagi orang yang mempertaruhkan nyawanya. Haruskah kita panggil ambulans terlebih dahulu? Ketika dia tiba di kantor manajer, Yesike tidak sopan sama sekali. Dia menendang pintu hingga terbuka. Lagi pula, mereka semua adalah gangster, jadi dia memutuskan untuk melawan kekerasan dengan kekerasan. "Saya di sini untuk menagih utang dari Tianya Group. Bayar kembali uangnya dengan cepat." Yesike perlahan-lahan memasukkan sebatang rokok ke dalam mulutnya, tampak seperti seorang gangster yang acuh tak acuh. Bersambung.